الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Baik ya, alhamdulillah kita telah membuka Jum Pramuka dengan suratul Fatihah. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti mendapat hal yang positif dan bisa kita aplikasikan ya. Tentunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, karena nanti materinya sangat menarik dan mungkin beberapa daerah ini mengalami hal yang akan kita pelajari ya. Misalnya airnya Akram ya, misalnya ada air yang di tempat kita kurang jernih atau banyak kandungan besinya ya, atau mungkin berminyak ya, itu bisa kita jernihkan dengan teknik-teknik yang sederhana yang sebenarnya akan kita belajar di Jum Pramuka ini. Baik, alhamdulillah ini sudah sekitar 12 lebih ya. Semoga nanti cepat nyusul ya. Baik, jadi supaya efektif nanti Bapak akan share PPT-nya, kemudian kita akan lihat YouTube-nya, dan pekan depan ya, Rabu pekan depan dan Pramuka lagi, kita mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini ya. Karena pekan depan kan Pramuka terakhir sebelum kita pekan semester ganjil ya. Jadi pilihan akhir semester ganjil kan tanggal 29, berarti pekan depan, Rabu pekan depan adalah Pramuka terakhir. Nanti Bapak akan ambil nilai untuk mempraktekkan membuat alat atau teknik sederhana menjernihkan air yang sebentar lagi kita akan pelajari. Baik, ini sambil, jadi sekali lagi materi ini sangat penting ya, bisa kalian aplikasikan nanti. Misalnya Pak, di rumah saya airnya agak bau besi nih, atau agak kuning ya, agak keruh ya. Itu bisa kalian dengan teknik sederhana untuk menjernihkan air. Ini mohon maaf Bapak sambil update ya, banyak yang di waiting room nih pada nyusul. Oke, jadi yang diperlukan di situ adalah alat bahannya botol plastik ukuran 1 liter. Nah, ini kan banyak ya, botol air mineral yang ukurannya 1 liter ya, bisa kalian gunakan untuk media membuat alat untuk menyekan air kotor. Kemudian ada gelas minum berukuran tinggi, ada batu kerikil, pasir bersih ya, arang aktif ya, atau kalau yang mudah ya, kalau misalnya ingat aja kalau saat kurban kemudian nyate ya, bisa kan pakai arang, bisa pakai itu ya. Kemudian ada ya kapas, kemudian kain perca atau penyaring kopi, tanah kebun, air atau gunting, dan pisau ya. Untuk kain perca atau penyaring kopi mungkin bisa kita ganti dengan tisu ya, bisa nanti. Yang penting bisa untuk ya ya kita harus ke labor dulu ya, laboratorium. Kan biasanya walaupun misal air tanah ya, air tanah kita atau air ledeng pam ya yang ada di perumahan, itu pun biasanya kan ada anjuran untuk ngecek dulu di laboratorium. Kalau memang memenuhi untuk konsumsi diminum ya harus kita bisa untuk diminum, tapi harus dicek di labor dulu ya. Jadi tidak semua air tanah kemudian air pam ya itu memang bisa dikonsumsi untuk air minum. Minimal ya kita bisa untuk menggunakan untuk cuci baju ya. Sehingga kalau misalnya baju putih kalau airnya mengandung besi kan nanti jadi kuning ya. Tapi kalau udah kita jernihkan dengan teknik sederhana yang akan kita beli sekarang, mungkin bisa dimanfaatkan lebih ya nanti untuk air yang sudah dijernihkan. Oke. Ya.
Ini caranya. Yang pertama, botol plastik ukuran 1 liter. Ya, tadi gelas minum ukuran tinggi, batu kerikil, pasir, arang aktif, kapas, kain perca atau penyaring kopi atau bisa pakai tisu. Ya, tanah. Nah, ini bisa tanah yang kita ambil ya dari kebun atau tanah yang ada di pekarangan bisa ya. Kemudian air, kemudian gunting atau pisau yang nanti bisa untuk memotong botol yang 1 liter itu ya. Jadi caranya nanti ada di videonya, nanti kita akan saksikan ya. Jadi potong atau gunting bagian bawah botol minum. Kemudian ini catatannya yang 1 liter ya, supaya nanti ya kita ada volume air yang cukup banyak yang bisa kita jernihkan ya. Kemudian posisi botol yang plastik yang sudah dipotong ke dalam gelas minum tinggi dengan posisi mencong botol menghadap ke bawah ya dengan seimbang. Masukkan kapas dan kain atau bisa diganti dengan tisu ya tadi ke dalam botol sebagai lapisan pertama. Pastikan tebalnya mencapai sekitar ya 5 cm ya. Jadi untuk bisa menyaring air supaya lebih maksimal. Tambahkan arang aktif sebagai lapisan kedua, tepat di atas lapisan kapas atau tadi penyaring kopi atau bisa pakai tisu ya. Ini 3 cm. Nanti mungkin bisa diukur pakai penggaris. Kemudian lapisan ketiga tambahkan sekitar 5 cm batu kerikil di atas lapisan arang. Setelah itu tumpukan 10 cm pasir bersih di atas tumpukan batu kerikil. Cara membuat saringan air dari botol yang terakhir adalah dengan menambahkan kembali tumpukan kerikil di atas tumpukan pasir bersih. Jadi memang berlapis-lapis ya. Lapis pertama tadi ada boleh pakai tisu, boleh pakai kain penyaring kopi ya. Kemudian berikutnya ada lagi lapisan kedua ya. Itu bisa pakai arang aktif. Lapisan ketiga pakai batu kerikil, lapisan keempat pakai pasir, dan terakhir pakai batu kerikil lagi. Sehingga memang dengan lapisan-lapisan ini diharapkan tadi ya si polutan atau yang mengotori air. Nah, ini polutan kan istilah dari sains atau dari IPA ya. Karena ada polutan udara, ada polutan air ya, ada polutan tanah. Jadi yang bisa mencemari air ya, salah satunya tadi ya ada kandungan besi, ada mungkin minyak ya dan sebagainya, ada mungkin nanti bisa berbau karat ya, berbau misalnya belerang ya. Mungkin kalau bau ini tidak terlalu efektif untuk bisa menyaring ya. Tapi kalau tadi partikel-partikel seperti yang misalnya keruh kemudian airnya berwarna kuning, itu bisa dengan penyaring sederhana yang kita praktekkan atau kita terangkan hari ini. Tapi kalau bau biasanya kita menggunakan zat-zat kimia lain ya, sehingga nanti bau-bau yang menyengat seperti bau besi, bau seng ya, itu bisa dinetralisir dengan beberapa zat kimia yang bisa kita campurkan dengan air. Tapi lagi-lagi ini tadi betul-betul ya, belum tentu bisa dikonsumsi untuk diminum. Harus diteliti di laboratorium ya. Sehingga kalau nanti udah keluar dari laboratorium, kalau memang dianjurkan untuk diminum ya aman untuk diminum. Tapi biasanya cara sederhana ini bisa digunakan untuk menjernihkan saja ya. Sehingga bisa dimanfaatkan ya untuk minimal mencuci pakaian ya, atau mencuci mobil, mencuci motor, atau ngepel, atau ya untuk bersih-bersih di rumah ya. Tapi untuk diminum harus lewat laboratorium ya. Jadi kalau tadi sudah kita terangkan tentang teori atau PPT tentang membuat filter air sederhana, kita akan sebentar lagi menyaksikan teknik untuk membuatnya. Sekali lagi pekan depan kita akan ambil nilai ya, mempraktekkan yang kita bahas hari ini. Jadi di rumah bisa disiapkan jauh-jauh hari atau sudah mempraktekkan ya, sehingga pekan depan
pas saya sudah mencoba nih, tinggal kalian mempraktikkan ulang saat Zoom seperti sekarang. Baik, Bapak akan segera putar ya. Ya. Jadi inilah video tutorial untuk membuat penyaringan sederhana air ya. Ini alat bahannya yang tadi sudah kita sebutkan. Ya. Di situ ada botol, ada tisu, ya, ada kerikil, ada pasir, ada arang aktif. Langkah pertama, potong bagian belakang botol. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi beberapa kemungkinan besar pekan depan atau Rabu depan kita akan praktekkan ini. Ya, jadi bisa disiapkan jauh-jauh hari alat bahannya. Ya, ini dibolongi bagian bawahnya. Ya, untuk melubangi bisa pakai bor tadi, atau kalau nggak ada ya pakai gunting bisa, pakai pisau bisa, tapi harus hati-hati ya. Kemudian masukkan tisu tadi kan, atau kain perca, atau ya itu arang aktif itu untuk yang nyate biasanya itu buat sate. Ya, masukkan pasir bersih ya. Tadi ingat lapisan pertama tisu, kemudian pasir bersih, pakai arang ya, arang aktif. Yang mudah sih ya tadi kalau kita pas musim nyate kan, pas Idul Kurban ya bisa pakai arang itu ya. Kemudian masukkan lagi pasir bersih lagi. Sehingga memang dengan teknik berlapis-lapis seperti ini nanti akan sangat bisa menyaring partikel-partikel atau polutan air. Kemudian masukkan tisu. Ya, dirapikan supaya nanti ketika kita menuang air betul-betul bisa maksimal airnya tertuang dan tidak tumpah dari wadahnya ya. Nah, ini kita akan coba lihat, itu airnya kan sangat keruh ya. Ini kemungkinan besar kalau air seperti ini bisa mengandung besi ya. Sehingga kalau kita mencuci pakai ya, kalau air seperti ini biasanya kalau untuk mencuci pakaian ya bisa istilahnya menjadi kotor ya, yang warna putih jadi kekuning-kuningan ya. Jadi itu mungkin sekilas tentang istilahnya. Link videonya ada Bu Nia sama Bu Eni belum ngirim ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ngirim di grupnya ya? Oke, baik, kalau gitu nanti Bapak coba klik kirim linknya ya di chat ya. Mungkin nanti bisa kalian copy dan bisa kalian lihat ya. Baik, itu mungkin sekilas tentang materi pramuka hari ini tentang teknik sederhana untuk menjernihkan air ya. Baik, nanti coba akan kirim ya linknya ya di chat. Sebentar Bapak cari dulu. Pekan depan saat penilaian untuk membuat alat sederhana penyaring air keruh ini bisa kalian praktekkan via Zoom. Ya, sambil santai mungkin Sabtu Minggu atau di sela-sela senggang ya. Kalian coba ketika lihat di rumah atau dari keran kamar mandi kalian atau keran misalnya di depan rumah yang untuk menyiram tanaman, kira-kira keruh atau enggak ya. Kalau keruh, coba ambil satu gelas kemudian praktekkan seperti yang tadi kita lihat sama-sama di YouTube atau yang tadi di PPT alat bahannya sudah diterangkan. Baik, ada lagi yang punya pengalaman? Kalau tadi kan Evan ya, saya sudah pernah mempraktekkan, cuma
memang belum maksimal ya. Jadi air yang tadinya keruh ketika kita saring dengan alat yang dibuat saat kelas 3 Evan ya? Kelas 3 atau kelas 4? Praktek ini kemarin. Kelas 3 ya? Ya kelas 3 ya. Kelas 3. Oh, kalau dulu pakai apa tuh? Lapisan awal kan tadi tisu. Kalau dulu pakai apa lapisan awalnya? Oh, Neta ingat pakai apa lapisan awalnya? Pakai kain. Oh, baik. Kemungkinan besar kalau Bapak lihat ya, kan lapisan pertama harusnya memang yang pori-porinya sangat istilahnya apa ya, kerap ya, atau pori-porinya bisa bisa menyaring air atau air bisa lolos, tetapi partikel-partikel yang lebih besar dibanding partikel air bisa terhenti di situ. Kalau mungkin saat kelas 3 dulu lapisan awal kerikil itu kan memang pori-porinya pasti besar. Yang namanya kerikil kan ada yang besar, ada yang kecil, atau kerikilnya juga tidak dicuci saat kelas 3 sehingga memang masih ada partikel-partikel kecil yang memang terbawa oleh air ya. Atau kemungkinan besar yang kedua tadi, arangnya yang dibuat itu atau yang digunakan bukan arang aktif. Kan bisa ada ya, kalau tadi kan arang yang dibuat dari batok kelapa ya, itu biasanya maksimal. Jadi kalau kita kasih air, si warna hitam dari arang ini tidak ikut luntur ya. Tapi ada juga kalau arang yang dari kayu yang tidak terlalu keras kayunya ya, maka si warna hitam dari arang ini dia akan ikut luntur. Jadi bukan malah makin jernih ya airnya, makin berwarna. Yang tadinya coklat misal karena si arang kita gunakan itu luntur ya, nanti akan tambah warna jadi warna hitam kecoklatan mungkin ya. Jadi mungkin nanti coba di rumah ya secara sederhana. Jadi kan alatnya sangat sederhana ya. Ada botol plastik ukuran 1 liter ya. Jadi daripada dibuang atau diberikan ke tukang pengepul sampah ya, kita manfaatkan salah satunya untuk penjernihan air ya. Dipotong sedikit ujungnya tadi ya. Kemudian di bagian bawah dilubangin ya. Ya, kemudian setelah itu kan udah siap untuk menyaring nih. Lapisan pertama tadi tisu ya, atau kain perca boleh, atau kalau ada kain yang penyaring kopi juga boleh ya. Lapisan kedua tadi setelah tisu apa tadi? Ada yang masih ingat? Setelah tisu apa? Halo. Yang kayak kalau ya kalau di video tadi pasir bersih ya. Lapisan kedua pasir bersih. Lapisan ketiga tadi apa? Arang ya? Ya, arang aktif ya. Arang aktif. Kemudian lapisan ketiga pasir bersih lagi, boleh ya. Kemudian lapisan keempat pakai tisu yang bisa untuk istilahnya penyaring awal ya. Tapi harus ditata dengan rapi sehingga air yang kita saring tidak meluap. Ya, kalau meluap nanti ikut netes ke alat yang melebar boleh. Yang menampung itu akan nanti bercampur dengan air yang keruh. Ya. Jadi memang urut-urutannya sangat mudah. Tadi yang di video sangat sedikit ya bahannya, sangat sederhana. Cuma botol plastik 1 liter, tisu, pasir bersih, arang aktif, kemudian udah ya, cuma lapis-lapisannya tadi dibuat beberapa lapis ya, sehingga memaksimalkan untuk bisa menyaring air yang keruh ya. Baik, ada lagi yang ingin diskusikan? Ya baik, Faro ya silakan. Faro nanya apa? Faro boleh.
Oh. Ya. Arang itu biasanya kita ke pasar pasar modern ada atau pasar tradisional juga ada ya. Itu bisa ada. Pasir bersih biasanya di toko-toko akuarium ada ya. Bisa ada di akuarium. Akuarium atau toko ikan. Ya, ada kan? Ya. Cuma nanti kalau lihat membeli arangnya pastikan dulu ya kita pegang itu keras, kalau kayu keras ya. Jadi memang tidak luntur saat kena air warna hitamnya. Atau yang kalau ada arang batok kelapa itu lebih baik ya. Nanti biasanya kan banyak tuh kalau di pasar-pasar ada arang. Tapi kita tanya dulu, "Bang, ini kayunya keras nggak? Atau ini Pak, bang dari batok kelapa ya?" Kalau memang itu beli yang dari batok kelapa saja ya. Biasanya yang kalau Idul Kurban kan nyate ya. Nyate. Ini jadi ingat Idul Kurban. Nyate kambing ya, nyate sapi ya. Itu pakai itu kan biasanya banyak pilihan arang. Jadi pilih yang memang arangnya bagus ya. Itu bisa digunakan ya. Kalau tisu kemudian botol plastik 1 liter insya Allah banyak ya di rumah. Tapi berharap saat menggunting bagian bawah botol plastiknya atau melubangi ya. Kalau tadi kan pakai bor listrik yang mudah. Nanti mungkin kalau enggak ya pakai paku kasih api ya, pakai lilin, kemudian dilubangin bisa ya. Tapi hati-hati nanti membuatnya. Mungkin sambil dilihat oleh ayah bundanya sehingga memang betul-betul keselamatan saat kalian mencoba ya sangat diperhatikan ya. Baik, ada lagi tadi selain Faro, ada yang mau tanya lagi? Siapa ya tadi? Ya, betul Reina. Ya, pekan depan ini akan Bapak nilai saat Jum seperti ini atau Rabu depan. Kalaupun mau coba dulu supaya ya betul. Karena ini kan pekan depan terakhir guys ya. Tanggal 29 atau Senin berikutnya sudah penilaian akhir semester ganjil. Jadi pekan depan itu karena kemarin sudah berkisah ya, Rabu kemarin kan berkisah ya. Jadi berturut-turut ini pramuka. Hari ini teorinya atau kita mendiskusikan cara membuatnya untuk penyaringan sederhana ini. Pekan depan kita akan praktekkan. Ya. Kisah ya. Nanti bisa sambil sambil di rumah mencoba ya. Yang tadi Bapak share link YouTube-nya bisa dilihat-lihat, atau kalau kalian bisa cari di YouTube yang lebih sederhana boleh ya. Yang penting dipraktekkan kemudian upayakan berhasil ya. Ya caranya ya tadi mungkin kalau kelas 3 belum berhasil tadi lapisan awal bukan tisu tapi kerikil yang pasti pori-porinya besar ya. Tapi kalau ada partikelnya itu pasti akan terbawa ya untuk hasil saringannya. Oke.